Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesehatan, kesempatan pada hari ini. Oleh karena itu anak-anak, kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan mengikuti devotion hari ini sebelum melakukan seluruh kegiatan kita. Karena kasih-Nya menyelamatkan dan menebus hidup kita. Oleh karena itu, pujilah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber kekuatan dan hikmat yang memberikan kami kesempatan sampai pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dengan hati yang sungguh-sungguh mengikuti devotion, memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan bagi kita hari ini dari kitab Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." John 6 verse 35. Then Jesus declared, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita butuh firman Allah untuk menuntun kita setiap hari ke jalan yang benar. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas kesehatan dan kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, ajari kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai dengan
1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28. Sekali lagi Miss ulangi, 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 3 ayat 28. Di sini Miss hanya akan membaca pasal 3 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah Salomo memilih hikmat. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mengetahui bahwa hikmat Allah adalah sumber segala berkat. Ketika Raja Daud menjadi sangat tua, Raja Daud tahu bahwa dia tidak lama lagi akan mati. Tibalah waktunya untuk memilih raja baru. Daud sudah berjanji kepada istrinya Batsheba bahwa anaknya yaitu Salomo akan menjadi raja. Maka dia pun memilih anaknya yang bernama Salomo untuk menggantikannya sebagai raja. Adonia, anak Daud yang lain, mempunyai rencana jahat untuk menjadikan dirinya sendiri raja yang baru. Dengan campur tangan Nabi Nathan, Daud mengangkat Salomo menjadi raja Israel. Saat itu, Daud hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dia sudah tua dan lemah. Dia lalu berbisik kepada putranya Salomo, "Kuatkan dirimu, kamu harus setia kepada Tuhan." Salomolah yang dipilih Allah. Salomo tahu maksud bapaknya. Ayahnya tidak memintanya untuk menjadi seorang prajurit yang gagah perkasa. Tetapi ayahnya mau supaya anaknya menjadi pelayan Tuhan. "Ikutilah dalam segala hal," kata Daud. "Taatilah semua perintahnya, semua jalannya, maka Tuhan akan tepati janji-janjinya kepadaku. Salah satu dari keturunanmu akan tetap menjadi Israel, kalau semua keluarga Daud melayani Tuhan dengan setia." Hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan adalah kehendak Allah. Daud sudah menjadi raja selama 40 tahun dan Tuhan selalu memberkatinya. Tuhan membuat kerajaan Daud kuat, makmur dan damai. Sekarang tibalah giliran Salomo memerintah kerajaan itu. Daud akhirnya meninggal, semua orang berduka dan sedih ketika ia dikuburkan. Umat Israel bersukacita ketika melihat Imam Zadok dan Nabi Nathan mengurapi Salomo menjadi raja. Adonia, anak Daud yang lain, yang mempunyai rencana jahat untuk menjadi raja, mendengar hal itu menjadi takut
seluruh umat Israel menerima Salomo menjadi raja. Tidak beberapa lama kemudian, Raja Salomo bermimpi. Di dalam mimpinya, Tuhan menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan." Dalam mimpi itu, Salomo menjawab, "Ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik kepada ayahku. Dan sekarang aku yang menggantikan dia menjadi Raja Israel. Semoga Engkau mau berbaik hati kepadaku juga, karena aku masih sangat muda. Aku tidak tahu bagaimana memimpin orang banyak. Mohon Engkau memberikan kebijaksanaan kepadaku. Bantulah aku agar aku tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Agar aku tahu bagaimana mengatur umat-Mu dengan bijaksana." Tuhan sangat senang karena Salomo minta supaya dia jadi bijaksana. Tuhan kemudian berkata kepada Salomo, "Karena kamu tidak minta supaya jadi kaya, atau supaya umur panjang, atau supaya bisa menang atas musuhmu, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Kamu akan menjadi orang yang paling bijaksana di bumi ini. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang bijaksana seperti kamu. Bahkan di masa yang akan datang juga tidak ada yang seperti kamu. Dan juga aku akan membuat kamu kaya, membuat semua orang hormat kepadamu, dan membuat kamu mulia. Tidak ada raja yang sama seperti kamu bila kamu selalu setia kepada perintahku." Salomo kemudian terjaga dari tidurnya. Dia pun tahu kalau dia tadi bermimpi. Tetapi di kemudian hari, mimpinya menjadi kenyataan. Salomo ingin menjadi raja yang baik. Ia ingin menyenangkan hati Allah. Ia memberikan persembahan korban kepada Allah. Sampai sekarang, orang selalu mengingat Salomo sebagai seorang raja yang besar dan bijaksana. Anak-anakku, percayalah kepada firman Allah dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman-Nya akan memimpin jalan hidupmu dan sepanjang umurmu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah sumber hikmat dan bijaksana kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, limpahkanlah kami roh hikmat, kebijaksanaan, agar kami hidup dengan penuh kebenaran dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, ajari kami Tuhan, agar kami setia kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan buat pembelajaran hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, semangat belajar, roh hikmat, kebijaksanaan di dalam belajar. Agar kami Tuhan penuh dengan sukacita di dalam belajar kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.